migran melaksanakan webinar yang bertemakan 101 about artificial intelligence. Nah, teknologi-teknologi seperti brain computer interface yang tadi, self-driving car, dan AlphaGo itu bisa dimungkinkan dengan adanya enabler teknologi. Salah satu kuncinya itu adalah AI. Nah, tapi sebenarnya apa sih AI itu gitu ya? Kalau secara formal, AI itu aslinya itu adalah ilmu untuk membuat sesuatunya itu biasanya mesinnya menjadi cerdas. Pertanyaannya sekarang bagaimana mendefinisikan cerdas, karena agak susah gitu. Banyak definisi cerdas, tapi mungkin yang ini kita lewat dulu karena mungkin terlalu akademis ya. Kita contoh langsung aja. Misalkan kita punya mesin yang pengen kita buat pinter gitu ya, atau intelligence gitu. Nah, mesin itu kan harus berinteraksi dengan lingkungan melalui dapat input melalui sensor dan menghasilkan sesuatu atau mempengaruhi lingkungan melalui aktuator. Sistem kayak ini tuh kita biasa sebut sebagai intelligent agent system. Nah, mesin tadi kita sebut sebagai agent. Fungsi AI sendiri itu menerima inputan dari sensor, kemudian memikirkan gimana nih caranya untuk menanggapi situasi yang terjadi di lingkungan. Kemudian dia memberikan output kepada aktuator dan dijalankan oleh aktuator untuk mempengaruhi lingkungan. Misal kayak tadi mesin ngawang-ngawang gitu ya. Contoh konkretnya deh, misalkan robot gitu. Robot punya lingkungannya misalkan ruangan sekitar kita gitu ya, lingkungannya itu. Robotnya itu pengen kita jalan dari sini misalkan sampai ke pintu depan sana. Nah, itu nanti AI-nya itu mikir harus gimana nih ininya gitu ya. Jalannya harus lewat mana biar bisa nyampe ke sana. Terus nanti di tengah jalan pasti kan misalkan ada orang lewat, ada apa gitu ya. Nah, itu ditangkap sama sensor. Misalkan sama sensor jarak, di depan ada orang lewat gitu ya. Nah, AI harus memberikan, harus mikir gitu. Misalkan, gimana nih biar nggak nabrak gitu. Terus misalkan dia ngasih komen ke aktuator atau roda, belok ke kanan 30 derajat deh gitu. Nanti roda menjalankan perintah tersebut dan akhirnya nggak jadi nabrak kayak gitu. Tapi lingkungan ini nggak harus juga sih, kayak misalkan lingkungan di sekitar kita kayak gitu, physical world gitu ya, nggak usah kayak gitu juga, bisa juga kayak gini, kayak pasien gitu, atau misalkan nggak secara fisik kayak pasar saham gitu. Tapi Bang, kok kalau saya baca di internet itu ya kayaknya beda gitu, AI itu kayaknya nggak gitu kalau di berita gitu. Nah, kalau yang definisi secara yang kita tadi bahas itu secara formal, jadi secara universal gitu ya, itu sebenarnya aslinya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita baca di media, kayaknya kebanyakan itu sekarang mengacunya itu salah satu jenisnya aja, yaitu machine learning. Nah, machine learning itu apa? Machine learning itu salah satu jenis AI yang sebelum dia bisa melakukan sesuatu dengan benar gitu ya, dia harus belajar dulu dari data. Kalau misalkan program biasa itu setelah diprogram dia langsung bisa. Kalau ini harus belajar dulu. Terus kenapa sih bisa populer sampai disangka AI secara umum? Karena banyak tipe task lain yang sulit dikerjakan oleh AI tanpa learning gitu. Misalkan ini speech to text atau NLP atau computer vision. Misal di NLP ini spesialisasinya timnya Teguh. Kasus machine translation mungkin bisa aja dilakukan tanpa learning. Tapi kalau tanpa learning nanti hasilnya nggak natural, kayak misalkan aplikasi kamus zaman dulu gitu ya. Jadi kata per kata doang. Nah, akhirnya dengan learning itu bisa natural, dan dengan machine learning yang tadinya tas-tas yang nggak bisa dikerjakan gitu, akhirnya bisa dikerjakan dengan machine learning. Akhirnya potensi baru AI itu bermunculan dan pemanfaatan AI berkembang pesat. Akhirnya machine learning jadi populer. Jadi kalau saya boleh ibaratkan, machine learning itu kayak ngasih super power untuk komputer. Nah, barusan kan udah tahu gitu ya bahwa machine learning itu salah satu dari jenis AI. Emang ada apa lagi gitu selain machine learning? Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya juga sebenarnya banyak, bahkan bisa dilihat dari berbagai dimensi. Di sini saya mau bahas dari dimensi tingkat kecerdasan dan algoritmanya. AI sudah banyak mulai dipakai di berbagai bidang. Ini emerging markets, ini bahkan market-market baru yang muncul karena AI ya. Lalu ada arsitektur, otomotif, autonomous mesin dan robotik, financial services, game development, programming di GPU, graphic design, ada IoT, ada manufacturing, media and entertainment, omniverse,
atau ada yang bilang juga digital twins gitu. Ada data center, networking, virtualization, data science, energy, deep learning, healthcare, high performance computing, higher education research, intelligent video analytics, public sector, retail, consumer internet, telecommunication, virtual reality, dan augmented reality. Nah, ini banyak sekali field-nya. Nah, kita akan coba lihat tadi udah di satu slide yang sama ya dengan Mas Ilham, tapi intinya kreatif ya. Di sini juga AI bisa dipakai juga untuk generate gambar, generate suara, generate musik. Sekarang sudah banyak sekali. Dan ini ada satu hal yang menarik di sini ketika AlphaGo melawan Lee Sedol ini, ada satu move dari AI engine yang ternyata itu tidak pernah terpikirkan oleh ahli-ahli Go sebelumnya, yang sehingga Lee Sedol bisa kalah seperti itu. Jadi itu yang dimungkinkan. Nah, lalu untuk yang sekarang masa COVID ini, di sini ada sterilized robots pakai, dan ini Indonesia juga ada salah satu hasil risetnya. Sebenarnya banyak lagi lainnya yang terkait AI juga. Ini salah satunya yang untuk autonomous dari Universitas Telkom dan LIPI yang bisa dilihat di BPPT sebenarnya informasi ini. Nah, ini juga ada precision cleaning robots menggunakan image detection. Ini di India. Nah, ini ada remote meeting. Remote meeting ini bisa ada AI-nya dari mana? Ya, dengan image enhancement. Lalu juga ada facial recognition, speech recognition maksud saya. Lalu juga machine translations yang memungkinkan meeting dilakukan oleh orang yang berbeda bahasa. Dan banyak lagi. Lalu autonomous driving tadi ya. Ini ada Tesla yang untuk consumer. Ada juga truck ya. Truck ini juga salah satu bidang penting yang kalau misalkan diterapkan untuk truck auto driving itu akan membantu banyak supir truk, logistik kita akan lebih baik. Juga mungkin Cipularang tidak akan begitu macet gitu ya, karena sabar-sabar ininya truknya. Oke, ada auto logistik di sini. Bagaimana mengatur pengiriman supaya lebih otonomis dan cepat dan lebih akurat. Tidak memerlukan banyak orang lagi untuk sorting barang-barang yang akan dikirimkan. Nah, di sini home virtual assistance ya. Home virtual assistance kita bisa berbicara dengan Google Home, atau ada juga Alexa, ini ada juga LG, berbagai macam virtual assistant yang bisa berinteraksi dengan alat-alat elektronik di rumah kita dengan menggunakan suara saja. Nah, ini juga cyber security. Di bidang cyber security bisa otomatis mendeteksi aktivitas network supaya kalau ada anomali bisa langsung dideteksi. Ada juga waste management. Ini ada 3 detik video ya, kira-kira seperti ini, sortir dengan menggunakan visual recognition. Lalu robot manipulation di complex environments. Nah, ini contohnya dapur. Katanya kalau kita bisa bikin robot yang bisa menguasai dapur, itu bisa ditaruh di mana aja. Gitu. Karena dapur ternyata cukup kompleks ya, ibu-ibu rumah tangga ternyata luar biasa. Lalu ada social media AI. Nah, ini ya, social media AI yang AI ada di genggaman kita sehari-hari yang ternyata dipakai oleh para perusahaan-perusahaan besar ini untuk apa? Banyak hal ya, analyzing text and pictures, mapping populasi, artinya memapping kita sebagai pengguna. Lalu easy translation, ada chatbotnya. Nah, juga terkait dengan preventing suicide, detecting bad content. Lalu ini tentang filter-filter ya, yang sering banyak ada di TikTok juga. Nah, di sini juga ada mungkin sedikit jargonnya, while you are searching, Google is searching you. Jadi kita juga must be aware apa yang kita lakukan di online itu sebenarnya menjadi footprint kita, sehingga ini bisa menjadi data buat perusahaan-perusahaan besar untuk menargetkan kita. Lalu ini untuk food ya. Nah, di luar juga ada bagaimana kita meningkatkan ikan. Dan di Indonesia ini ada salah satu startup teman saya juga, eFishery. Ya, ini bagaimana kita bisa memberikan makan ikan dengan dengan lebih otomatis. Nah, ini productivity, ada juga WordTune, salah satunya bagaimana kita membuat karya tulis, tetapi banyak dikasih usulan-usulan gitu ya. Nah, how to learn AI.
Nah ini, sekilas, how to learn AI memang untuk belajar AI itu sendiri memang banyak momoknya ya. Setahu saya ada 3 momok ini nih yang biasa jadi gap untuk teman-teman yang ingin belajar AI itu terkendala. Yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua math-nya itu matematikanya memang rumit gitu ya. Yang ketiga, academic paper ya, paper-nya itu hampir setiap hari ada paper baru, teknologi baru tuh muncul terus gitu. Itu juga jadi momok biasanya bagi, teman-teman. Nah, saya di komunitas saya di Indonesia AI itu selalu berbagi, teori ini ya, teori learning, cycle yang, menurut saya efektif banget untuk belajar AI. Saya tidak bisa bahas pada hari ini karena waktunya terbatas, tapi satu poin saja terkait genuine motivation. Bagi teman-teman yang ingin belajar AI, pastikan teman-teman punya motivasi yang genuine. Kenapa kemudian teman-teman belajar AI? Harapan saya teman-teman yang memulai langkah untuk mempelajari AI ataupun berkarir di dunia AI, pastikan itu tidak hanya sekedar mengikuti global hype ya, atau kemudian mengikuti teman gitu. Nah, pastikan itu motivasi yang genuine dari diri teman-teman. Terkait motivasi genuine, teman-teman bisa pertimbangkan kenapa teman-teman belajar AI atau kenapa berkarir di dunia AI. Ya, ini ada salah satu framework ya, thinking framework untuk memutuskan bidang. Menurut saya ini cocok untuk memutuskan apa bidang teman-teman yang teman-teman jadi pilihan teman-teman di hidup teman-teman sekalian. Ini ada konsep namanya ikigai ya. Ketika teman-teman ingin memutuskan satu bidang, pertimbangkan hal ini ya. Nah, salah satunya misalnya what you can be paid for. Misalnya teman-teman, oke, saya ingin berkarir di bidang AI karena misalnya data scientist digajinya mahal nih gitu. Nah, itu boleh-boleh aja gitu. Dalam konsep ikigai itu boleh. Ini salah satu faktor. Nah, tapi saya ingin teman-teman juga mempertimbangkan faktor lain. Misalnya what the world needs. AI itu pada hari ini sangat dibutuhkan oleh dunia, teman-teman. Ya tadi sudah saya jabarin lah, teman-teman. Ya. Nah, saya harap teman-teman yang ingin belajar AI itu juga melihat aspek ini. Bahwasanya memang oke, memang AI scientist, data scientist itu memang digaji mahal gitu ya. Tapi saya harap teman-teman juga melihat aspek yang lain. Bahwasanya memang AI itu sangat bermanfaat hari ini, sangat dibutuhkan oleh umat manusia saat ini, sangat dibutuhkan oleh dunia. Itu bisa jadi motivasi teman-teman, ya. Atau teman-teman evaluasi, kayaknya saya ada passion di sini atau ada bakat di sini. Saya suka matematika, saya suka paper gitu ya, suka baca paper dan sebagainya. Itu bisa juga. Ya, what you are good at atau what you love. Ya, itu bisa dipertimbangkan aspek-aspek ini dan direnungkan teman-teman dan itu menjadi motivasi yang betul-betul lahir dari teman-teman dan saya yakin kalau itu motivasi yang lahir dari teman-teman dan kuat, itu bisa menjamin teman-teman survive di bidang AI ya hingga bahkan kemudian jadi expert di bidang AI. Seperti Mas Ilham ataupun Pak Teguh seperti itu.